Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن شاء الله. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman dan juga nikmat sehat serta nikmat keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembacaan risalah syarah daripada matan yang berjudul Al-Usul As-Salasah yang disyarah oleh Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Salawat serta salam terlimpah curah kepada junjungan kita tentunya, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sunnah-sunnah yang kita tegakkan serta kita implementasikan di dalam kehidupan yang sebelumnya kita pelajari itu semua, semoga kelak bisa menjadi hujjah kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau dan dipertemukan atau diperkenankan untuk masuk ke dalam telaga haudnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya kita masih dalam satu bahasan, yakni ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah yang dilakukan dengan hati, ya. Bahwasanya ya ibadah tersebut diantaranya al-khauf, ya. Penjelasannya ya sudah kita jelaskan kemarin. Al-khauf itu adalah tawakku'ul makruh, ya. Tawakku'ul makruh, yang mana dia berhati-hati, sikap waspada dari hal yang tidak disukai atau tidak disenangi atau hal yang dia benci. Dan khaufun terbagi menjadi dua, ada khauful ibadah dan khaufut tabi'i. Maka yang khauful ibadah inilah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka kata Syekh di situ, ya, kalau kita masih ingat atau bisa dibuka kembali kitabnya, khauful ibadah katanya apa? Hadza sarfuhu li ghairillah syirkun. Ya. Apabila pemalingannya ini itu kepada selain Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Oleh sebab itu khauful ibadah harus ditumbuhkan di dalam diri manusia, yang mana dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Lalu setelah sifat khauf atau ibadah khauf, ibadah qalbiyah, yaitu ada ar-raja, yaitu menumbuhkan rasa harap, ya, menumbuhkan rasa harap. Apa itu ar-raja? Ar-raja pun juga telah dibahas, ya. Ar-raja itu telah dibahas, yang mana dalilnya kemarin, faman kana yarju liqa rabbih, maka barang siapa yang dia itu berharap bertemu Rabbnya, ya, berharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah falyamal amalan, hendaklah dia itu beramal saleh. Wala yusyrik di sini adalah penafiannya, dan jangan sampai dia itu, ya, mempersekutukan Rabbnya itu Allah Azza wa Jalla di dalam peribadatan dengan satu apapun, ya. Kenapa demikian? Karena syirik itu, ya, bisa menghapuskan amalan, ya, bisa menghapuskan amalan. Nah, ya.
Apa itu? Berdasarkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika wa laqad uhiya ilaika," dan sungguh uhiya, ya, kami atau saya telah wahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Khitabnya di sini adalah Muhammad, pembicaraan antara Allah, baina Allah wa Muhammad, yakni Nabi Yunus. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi sebelummu, orang-orang sebelummu, alladzina. Ini di surat Az-Zumar ayat 65. Ya, min qablika. La in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya sungguh akan terhapus itu amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. Ya, dan pasti kamu itu akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Nah, lalu berikutnya ibadah qalbiyahnya adalah at-tawakkul. Ya, tawakul itu ya mengerahkan atau menyandarkan kepada Allah. Tahfidul umuri, ya, menyandarkan perkara-perkara kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh di sini menjelaskan, huwa at-tafwidu wal i'timad. Tafwid itu menyerahkan, i'timad bersandar. Maka tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Tapi haruslah kita bertawakal hanya kepada Allah saja. Nah, lalu berikutnya adalah ar-raghbah, ar-rahbah, dan khusyuk. Gitu. Ya. Apa itu raghbah kemarin? Talabus syai' al-mahmud. Ya, meminta sesuatu yang terpuji, ini raghbah. Raghbah. Sedangkan rahbah ini adalah khauf minasyai' al-marhub. Ya, takut dari sesuatu yang memang betul ditakuti. Ya, ditakuti. Dan khusyuk itu adalah jenis minat tadalluli lillah, dari bentuk merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wal khudu', khusyuk ini juga dikatakan sebagai khudu', yaitu tunduk. Wadzul, merendah. Baina yadaih, ini adalah ungkapan, ya, banyak sekali di dalam kitab, bisa kita terjemahkan baina yadaihillah, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka khusyuk ini min a'zami maqamatil ibadah, ya, merupakan tempat-tempat ibadah yang paling tinggi. Kedudukan ibadah yang paling tinggi, khusyuk. Nah, lalu ada khosyah kemarin. Juga kita bahas khosyah. Nau'un min anwa'il ibadah, ya. Khosyah ini adalah satu jenis dari jenis-jenis ibadah, yakni ibadah qalbiyah. Nah, khosyah ini pun juga termasuk, ya kan, nau'un minal khauf, satu jenis dari khauf, wahiyya akhassu minal khauf. Tapi khosyah ini lebih khusus daripada khauf. Lalu selanjutnya pertemuan kemarin, yakni al-inabah. Al-inabah, yaitu apa maknanya? Ar-ruju', kembali kita, ya. Kembali kita kepada siapa? Kepada Rabb kita. Maka di sini Syekh katakan, ya, al-inabah bimakna at-taubah, kembali. Ya, at-taubah wal inabah bimakna wahid, bimakna wahid. Gitu. Tapi al-inabah ini akhassu minat taubah. Jadi taubat itu sifatnya umum, tapi kalau inabah itu sudah khusus. Ya, Syekh katakan maksudnya lebih khusus di sini, inabah adalah akadu, lebih kuat. Ya, li'annaha, karena inabah tersebut taubatun ma'a ikbali ilallah, adalah taubat disertai apa? Menghadap kepada Allah. Gitu. Ya, apalagi kebanyakan di antara kita atau anak-anak muda di zaman sekarang melebeli hijrah, 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 hijrah. Nah, makanya di antara guru-guru kami, ya, lebih senang dengan sebutan taubah ketimbang hijrah. Gitu.
Karena taubat itu memang benar-benar meninggalkan kebiasaan buruk yang ia lakukan di masa lalu. Lalu setelah itu mereka berinabah, yakni menghadapkan diri-diri mereka kepada Allah. Maksudnya bersegera untuk menuntut ilmu syar'i lalu beramal soleh seperti beribadah, ya, salat dan yang semisalnya. Maka inabah di sini adalah taubatun khasatun. Nah, ya nanti bisa dibaca penjelasannya kan, wal insanu qad yatubu, ya kan, wa yatruku dzamba, manusia itu terkadang itu bertobat dan meninggalkan dosa, wala ya'udu ilaih, dan tidak kembali melakukan dosa tersebut, wa yanzamu alaihi, dan dia menyesal, walakin qad yakunu, akan tetapi kadang dia sungguh-sungguh, ya, fil akbali ala Allah, ya, fil ikbali ala Allah, dalam menghadapkan diri mereka kepada Allah, ya, walaupun dengan apa, penghadapan yang lemah, dhaif, begitu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam jenis ibadah qalbiyah yang baru, yaitu al-isti'anah, yaitu al-isti'anah. Al-isti'anah ini terambil, ya, dari firman Allah sebetulnya di dalam surat Al Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya, dalam satu lafadz ini di dalam surat Al-Fatihah, maka kalimat ini merupakan kalimat yang terdapat di dalamnya pelajaran tauhid uluhiyah, ya. Maf'ul bih yang tadi atau sebelumnya itu merupakan tempatnya di akhir, ya kan, setelah amilnya, tapi ini didahulukan sebagai bentuk taksis atau pengkhususan ibadah na'bud dan juga nasta'in, ya, tempat untuk meminta pertolongan. Maka Syekh Muhammad At-Tamimi pun memiliki risalah khusus menjelaskan tafsir-tafsir tauhid, ya, sisi-sisi ketauhidan di dalam surat Al Al-Fatihah, yang beliau namakan risalahnya itu Ba'du Fawaidil Fatihah. Insyaallah kita, kalau diberi kesempatan, kita akan baca risalah tersebut, tentunya dengan syarah dari ulama pula, yaitu ulama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Taib, fadal dilanjutkan, al-isti'anah, Iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimallahu taala al-isti'anatu wa daliluha wa dalilul isti'anah wa dalilul isti'anati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Fatihah al-ayatul khamsah. Al-ayatul khamisah, boleh ayat yang Khamsah. kelima. Al-ayatul khamisah. Nah, Uh, tarjim. Al-isti'anah atau memohon pertolongan dan dalilnya. Dalil isti'anah adalah firman Allah Ta'ala, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, Surat Al-Fatihah ayat 5. wafil hadis. Wa fil hadithi idza ista'anta fasta'in billahi. Dan di dalam dan dalil dari hadis, jika engkau mohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Nah, barakallahu fiik. Fadal istamir, membaca syarahnya. Qala syarih hafizallahu taala al-isti'anatu talabul auni wa hiya ala naw'aini. Al-isti'anah adalah memohon apa ini? Pertolongan, na'am. Tolong. Mohon Ya, pertolongan. paham. Dan isti'anah
terdapat dua macam. Ada dua macam. Nah, An-naw'ul awal, macam yang pertama, al-isti'anatu bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah. Illa ilallah apa? illallahu. Naam ilallahu. Kenapa? Eh, apa namanya? Kalimatnya nakis. Naam nakis. Yakdiru ini butuh fa'il ya kan? Jadi Nah, seakan-akan ya kalau la-la-nya ini dihilangkan maka ya ismul jalalah Allah ini pindah ke sini. Allah yang mampu. Allahu yaqdiru. Baik, barakallahu fiik. Istamir fahadhihi. fahadihi sarfuha li ghairillahi syirkun. Nah, Eh, man man ista'ana bi ghairillahi fi syai'in la yaqdiru alaihi illallahu fa innahu qad asyraka naam asyraka isyrik. li'annahu sarfu naw'an Sorofa. li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla. Nah, jadi kan sebetulnya ini bisa dibaca sorfun ya. Tapi kenapa lebih dominan dibaca sorofa? Karena isim setelahnya mansub. Begitu. Otomatis kalau mansub jadi maf'ulun bih. Makanya dibaca sorofa jadi fi'il. Fa'il yang mana? Domirhu yang melekat pada huruf anna. Maka di sini sorofa khobar dari anna. Khobar berupa apa? Berupa Khobarnya bentuknya apa? jumlah fi'liyah, Eh? jumlah fi'liyah. Ya am. Tapi khobar itu kan secara umum terbagi menjadi dua. Masih ingat? Nah, Mufrad dan mustaq gairu mufrad. Berarti kalau yang khobarnya bentuk begini dia mufrad atau gairu mufrad? غير مفرد. Naam. Barakallahu fiik. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla. Fadal tarjib. Jenis isti'anah yang pertama. Nah, jenis isti'anah yang pertama adalah isti'anah dengan sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk apa ini pada hal tersebut kecuali Allah. Maka ini adalah memalingkan isti'anah kepada selain Mhm. Allah. Dan ini adalah syirik. Iya, perbuatan syirik. Barang siapa yang memohon pertolongan atau beristi'anah dengan selain Allah pada sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat syirik. Eh, karena ia memalingkan suatu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Jadi inilah isti'anah yang pertama, jenis yang pertama, yaitu meminta pertolongan kepada selain Allah dalam hal-hal yang kita mintai pertolongan itu dia tidak sanggup untuk memenuhi hajat kebutuhan kita. Misalnya menghidupkan orang mati, ya, atau menurunkan hujan, begitu. Minta nurunin hujan. BMKG yang saintis aja pun tidak bisa, apalagi ini yang nggak sekolah, begitu. Ya, maka itu bentuk apa? Kesyirikan, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak mampu yang kita mintai tolong ini untuk melakukan apa yang kita butuhkan. Maka sahibuhu, pelaku ya dari perbuatan ini akan masuk dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Nah, ayat ini harus benar-benar dihafalkan. Surat An-Nisa 48. Dalil dosa syirik itu tidak diampuni kecuali hambanya tersebut bertobat sebelum apa? Tagargaro itu. Nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Atau sebelum maut menjemput. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Ya, Allah itu tidak mengampuni ya
orang yang mempersekutukannya dengan suatu apapun. Itu syahid dari ayat tersebut. Baik, kita masuk ke an-naw ats-tsani. Nah, isti'anah yang kedua, jenis isti'anah yang kedua. Silakan. Fadhal Iqra. النوع الثاني الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق فأنت تستعين بأحد أي يبني Nah, معك ayya baniya kan أي amil nasab. يبني Ya beni نعم ini dia fi'il apa? فعل مضارع Iya, dia tuh tergolong jenis apa itu? Fi'il mu'tal kan? يا نعم مضارع Nakis, ajwaf atau misal? ناقص Nakis bil apa? بالياء Bilya ya. Kalau nakis bilya ketika masuk amil nasab maka ditampakkan tanda nasabnya. Nah, limada? Lil khifah karena ringan. Nah gitu. Taib ayya baniya istamir. أي يبني فأنت تستعين بأحد أن يبني معك الجدار Al jidaro maf'ulun bihi dari yabni. يبني معك Naam, al jidaro. Al jidaro maksudnya apa? Tembok artinya. Nah, تنبق أو أن يحمل معك متاع yahmila. Mala yahmilu. يحمل معك نعم Naam, membawa ya, أو أن pikul. يحمل معك متاعك Mata'aka sahih, mata'an, mata'un, mata'ul gurur. Begitu ya. Baik, أو lanjut. Au أو يعينك على مطلوب مباح matlubin, tanwin. oh Ala matlubin, majrur ya kan? Dan dia nakirah dengan kasrah tain. Ya, man'ut lagi. Dan مباح mubahin. Mubahin kenapa dia tanwin? Lihat isim sebelumnya sama-sama nakirah dan mudzakkar, berarti dia na'at. Ya. Kama qala ta'ala, qadal iqra ayatahu. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Nah, ya. Al-Maidah al-ayatu as-saniyah, ayat yang kedua. Barakallahu fiik, fadal tertib. Dan jenis isti'anah yang kedua adalah isti'anah pada apa yang makhluk itu mampu untuk melakukannya. Nah, Maka engkau memohon pertolongan kepada salah satu meminta ya kita bilangnya jangan mohon, meminta ya, saja. Nah, maka engkau meminta pertolongan kepada seseorang untuk membangun bersamamu tembok, nah, sebuah tembok, atau untuk membawakan bersamamu mata barang-barang. barang bawaan, Nah, barang bawaanmu, atau untuk menolongmu mendapatkan sesuatu yang mubah, iya betul perkara-perkara yang mubah. sebagaimana Allah firmankan, eh, maka saling tolong menolonglah kalian kepada kebaikan dan takwa, dan janganlah saling tolong menolong kalian kepada perbuatan dosa dan Permusuhan, udwan. musuhan. Nah, ya. Jadi jenis isti'anah yang kedua ini diperbolehkan. Nah, gitu. Kenapa alasannya? Karena kita meminta pertolongan kepada orang yang dimintai tolong dan dia mampu untuk melakukan hajat kita. Gitu. Ya, contoh meminta tolong mengerjakan ini, mengajari ini, ya. Apalagi contohnya konsep apa? Murid yang bertalaki kepada guru, ya, meminta tolong si murid ini kan kepada gurunya untuk mengajarkan hal-hal yang belum dia ketahui. Nah, maka ini makhluk mampu kalau memang dia berilmu. Begitu pula untuk membawa barang bawaan. Ada makhluk yang mampu gitu untuk membawa barang bawaan. Baik, ya, lanjut. Fal isti'anatu fil umuril 'adiyah. فالاستعانة في الأمور العادية التي يقدر عليها الناس
hadan naw'u la ba'sa fihi li'annahu min at-ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Wa Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. fi auni akhihi. Nah, terjemahkan. Dan isti'anah pada perkara-perkara Al-adiyah yang biasa. yang biasa, Mhm. yang mana ma- manusia itu mampu untuk melakukannya, Nah, jenis yang ini tidak apa-apa untuk dilakukan. la ba'sa fihi. Tidak apa-apa ya, tidak mengapa untuk dilakukan atau dimintai tolong. Li'annahu, Karena hal tersebut merupakan saling tolong-menolong kepada kebaikan dan takwa. nah, apa dalilnya? Dalilnya itu hadis Nabi kita. Allahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah dan Allah, ya kan? Fi aunil 'abdi madama masih ingat? Senantiasa. Saudaranya Kana kan? Saudaranya Kana begitu. Senantiasa istimror dan Allah, ya kan? Ya, akan maksudnya apa? Akan mendorong seorang hamba, ya, madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut ya menolong saudaranya. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah, kita harus menolong saudara kita. Begitu. Baik, lanjut. Amal isti'anatu bil makhluk fi syai'in la yaqdiru alaihi illallah. Lanjut lagi, silakan. Amma al-isti'anatu bil makhluqi fi syai'in la yaqdiru alaihi illallahu mithlu uh, ja- jal- jalbil Nah, rizq jalbil jalbi rizqi rizki. jalbil rizqi wa daf'id darari. Itu. Nah, dorur, dorori, Doror nah, doror. Wa daf'il dorori, menolak wa bala. daf'id darar. Jalbi rizki maksudnya mendatangkan rezeki. Itu. Fahada. Fahadha la yakunu illallahu Nah, kal isti'anati bil amwati bil ya, amwat. Lanjut. wal isti'anati bil jinni wasyayatini Nah, wal isti'anati bil ghaibina wa hum la yasma'unaka eh, ahtifu. tahtifu. Kamu memanggil. Hatif ya. Hatif itu bahasa Indonesia handphone. Hatif. Sebuah wasilah untuk apa? Melakukan panggilan jarak jauh. Maka tahtif, kamu memanggil di asma'ihim dengan menyebut nama-nama mereka. Maka di sini Syekh katakan hadza syirkun akbaru. Ini merupakan syirik yang paling besar. Li'annaka tasta'inu biman la yaqdiru ala i'anatika. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Baik, kita baca dulu. Amal isti'anatu bil makhluk. Ini penjelasan jenis isti'anah yang pertama. Ya, berarti jenis isti'anah yang tidak diperbolehkan. Beliau beri penjelasan tambahan lagi di sini biar kita makin paham. Fadal tarjim. adapun meminta pertolongan kepada makhluk pada sesuatu yang hanya Allah yang mampu untuk melakukannya Nah, atau eh, pada hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah melakukan mampu kecuali Allah. melakukannya. Mislu contohnya Nah, jalbir rizki, yaitu mendatangkan rezeki. Gak bisa makhluk demikian, ya, mendatangkan rezeki. Gak bisa makhluk mendatangkan rezeki. Karena sejatinya rezeki itu adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, ya. Rezeki itu sejatinya adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sedangkan makhluk manusia, para saudara kita,
yaitu hanya mengetahui apa yang kita inginkan. Karena kebanyakan orang kalau butuh, ya, yang apabila seseorang itu benar-benar membutuhkan sesuatu, ya, dia tidak akan mengatakan hal tersebut kepada orang. Kalau dikatakan kepada orang-orang, sejatinya dia tidak butuh, tapi hanya sebatas menginginkan, ya. Misalkan dia minjam duit, berarti kan ya dia keluarkan dengan lisan dia, ya, kalimat tersebut ke orang. Sejatinya mungkin dia tidak butuh, tapi dia hanya menginginkan uang banyak, uang dengan nominal sekian, gitu, ya. Karena sejatinya yang kita butuhkan itu bukanlah sebatas materi, tapi kemampuan untuk menyelesaikan masalah, ya, kebahagiaan, ketentraman di dalam jiwa. Itulah rezeki dari Allah. Maka di sini rezeki adalah hal-hal yang Allah berikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, kebanyakan orang itu tidak mengetahui apa yang kita butuhkan, karena sesuatu yang dibutuhkan manusia itu, yang paling dibutuhkan itu terletak di dalam jiwa dan hati mereka. Siapa sih yang paling tahu tentang hati manusia selain sang pemilik hati? Ya, pasti yang maha tahu adalah sang Khalik, pencipta dari makhluk tersebut, pencipta dari manusia tersebut, yaitu Rabbuna Allahu Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Nah, dan juga menghilangkan atau mencegah bala, ya, kemudaratan. Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini la yakunu illa lillah. Ya. Maka ini, ya, isti'anah tersebut, ya kan? Hal ini la yakunu, tidak boleh terjadi atau tidak boleh ada kecuali hanya kepada Allah. Isti'anah tersebut harus ditujukan kepada siapa? Allah. Isti'anah yang maksudnya yang lagi kita bahas ini, yaitu isti'anah jenis pertama yang tadi kita baca. Maka isti'anah kepada orang mati, meminta pertolongan kepada orang yang mati, datang ke kuburan, ke makam, ke makbarah, ya, minta kepada penghuni kuburnya, ya fulan, ya alan, gitu, ya tolong, ya lancarkan bisnis rezeki kami. Maka ini jelas bentuk keharaman dan kesyirikan yang besar, ya. Wahum la yasma'unaka, dan saya katakan orang mati, ya kan, yang syayatin, jin, apalagi nih, jin, syaitan, gitu kan, minta pertolongan kepada yang gaib. Gimana cara dia tahu? Mereka ini la yasma'unaka, tidak mendengarmu. Sekalipun engkau tahtifu bi asma'ihi, memanggil-manggil nama mereka, ya fulan, ya alan, gitu. Maka ini termasuk apa? Kesyirikan yang sangat besar. Li'annaka tasta'inu biman la yaqdiru 'ala i'anatika. Engkau sesungguhnya telah meminta pertolongan kepada orang yang tidak mampu, tidak bisa membantumu, ya, untuk menyelesaikan apa? Hajat-hajat yang engkau butuhkan, gitu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini harus benar-benar diresapi di dalam salat kita. Karena ini bentuk ikrar kita sebagai seorang muslim. Ya, alangkah mirisnya ketika banyak orang yang melaksanakan salat lalu membaca ayat ini tapi belum berbekas di dalam hati dan jiwanya. Makanya tadi saya bilang orang-orang tersebut hanya melaksanakan, belum mendirikan. Karena sejatinya kalau orang mendirikan sholat itu bukan hanya tegak ketika dia melaksanakan, tapi akan tegak ketika sampai dia melakukan sholat lagi. Karena sejatinya hidup itu, ya, menunggu waktu sholat. Pekerjaan, ya kan? Pekerjaan, kesibukan dunia kita, ya, hanya sebatas menunggu waktu sholat. Oke, lanjut dibaca. Iya karena abud. I'rabnya nih. Ya. Iyyaka na'budu. Hadza fihi taqdimul ma'muli 'ala al-'amili. Al-ma'mulu iyyaka fi mahalli nasbin. Nah, Wa na'
wa na'budu hadha huwal 'amilul ladzi nasaba iyyaka. Wa taqdimul ma'muli 'alal 'amili yufidul hasra. Saya terjemahkan. Hadza fihi taqdimul ma'mul 'ala al-'amil. Iyyaka na'budu, di sini terdapat di dalamnya itu pendahuluan makmul atas amilnya, dan makmul iyyaka pada tempat nasab, dan na'budu ini adalah amil yang menasabkan iyyaka, dan pendahuluan makmul atas amilnya menunjukkan faedah al-hasr atau pembatasan. Nah, ya. Jadi iyaka ini adalah ma'mul atau yang diamili. Kenapa? Karena dia sejatinya objek. Objek itu dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Dan maf'ul bih itu ya asalnya terletak di akhir setelah amil, setelah fi'il dan fa'il. Na'bud ini kan fi'il dan fa'il. Bisa kita ungkap dia ketika kita urutkan tasrif lugawinya, nanti ketemu fa'ilnya siapa? Nahnu, domir nahnu. Tapi di sini didahulukan, dimajukan makmul iyakanya. Maka ya ada arti dan makna kenapa Allah dahulukan iyaka di sini. Yakni yufidul hasra, untuk memberikan faedah batasan, pengkhususan. Oleh sebab itu diterjemahkan oleh para mutarjim dengan kata hanya kepadamu. Iyaka sendiri kita tahu ini adalah domir nasab munfasil. Maka domir-domir nasab munfasil itu letaknya pasti didahulukan dari amilnya. Allahu a'lam. Lanjut, fa ma'na iyyaka na'bud. Istamir. Iqra. Famakna iyyaka na'budu ay la na'budu ghairaka. Eh, fahasaral ibadat fahasaral ibadata fillahi azza wa jalla. Maka makna iyyaka na'budu adalah kami tidak beribadah atau kami tidak menyembah selainmu. Maka ini Hasorol ibadata, membahas maka dia membatasi, orang yang menyebutkan ini membatasi ibadah fillahi azza wa jalla, hanya kepada Allah Allah azza saja. wa jalla. Lanjut, iyyaka nasta'inu. Wa iyyaka nasta'inu hasara al-isti'anata billahi azza wa jalla. Wa dzalika fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Dan makna iyyaka nasta'inu adalah membatasi isti'anah, permintaan pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Dan nah. hal tersebut pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah saja. Baik. Wa fi qawlihi, lanjut. Wa fi qawnihi wa iyyaka nasta'inu bara'atun minal hauli wal quwwati Nah, wa annal insana la quwwata lahu illa billahi wa la yaqdiru illa billahi azza wa jalla. Wa hadha ghayatut ta'abbudi lillahi idza tabarra'a minasyirki wa tabarra'a minal hauli wa minal quwwati fahadha ghayatul ta'abbudi lillahi azza wa jalla. baik, barakallahu fiik. Terjemahkan wa fi qawlihi, dan pada Hmm, firman Allah iyyaka nasta'in, apa maksudnya? ada yakni ada berlepas diri dari segala daya dan upaya. Naam, al hauli wal quwwah. Hauli bergeser, quwwah itu apa? Menghindar. Naam, atau juga bisa diterjemahkan sesuai dengan apa yang antum terjemahkan di awal tadi, apa tadi? Haul. Daya dan upaya, Nah, ya. Wa annal insana, lanjut. dan bahwa sungguhnya manusia itu tidak ada kekuatan padanya kecuali karena Allah, dan Betul. Kecuali kuatnya manusia itu karena ada yang menguatkan, yaitu Allah. Lanjut, wala yaqdiru illa billahi. dan ia tidak mampu kecuali karena Allah azza wa jalla. Betul. Kecuali karena Allah. Ada orang yang mampu mengangkat beban sekian, ada orang yang mampu mendaki gunung
setinggi apapun itu, ada orang yang mampu hal-hal macam selainnya itu bukan karena apa? Kekuatan berasal dari dirinya, tapi karena ada yang menguatkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan ya hadiah dari Allah atas konsistensinya. Maka apabila ada orang yang berhasil ya masuk di perguruan tinggi negeri ini, atau dia memiliki prestasi yang sangat tinggi, ya, maka itu sejatinya keberhasilan adalah hadiah yang Allah berikan dari konsistensi yang dia lakukan, ikhtiarnya. Nah, tapi tidak, bukan semata-mata itu murni bersumber dari apa yang dia usahakan, tidak. Tapi karena ada yang membantunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Khuliqal insanu du'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah, nggak punya kekuatan. Makanya di sini ada ayat Al-Quran dengan lafadz iyyaka nasta'in, menunjukkan bahwasannya seluruh manusia itu lemah. Buktinya apa? Meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Kuat. Lanjut. Wa hadza ghayatut ta'abbudi lillah. Dan ini adalah puncaknya penghambaan kepada Allah. Nah, Jika jika engkau berlepas diri dari syirik dan berlepas diri dari segala daya dan upaya, ini adalah puncak penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. ya. Baik. Barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan selanjutnya. Fil liqa'il qadim insyaallah. Sanatakallam 'anil isti'adzah wa daliliha. لأن لأن هذا الباب طويل ya, waktuna mahdudun, dan waktu kita terbatas, hanya tersisa sekitar 12 menit ke depan. Nah, takutnya tidak maksimal ketika membaca ataupun membahas tentang istiazah ini. Baik, kita lanjutkan nanti atau pertemuan berikutnya istiazah dan istighasah. Baik, syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.